terimalah pujian dan berkat kita, pujian yang kita persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Layakkan kami terima pujian, layakkan kami persembahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sepanjang hari Engkau yang sudah tolong kami, bahkan kekuatan kesehatan yang sudah kami terima Tuhan. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah hentar jemaat-Mu ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Juga Tuhan jemaat-Mu dalam persiapan, dalam perjalanan, Engkau yang hentar sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Kiranya bersama kami untuk memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Sebelum kami mulai pujian ini ya Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, ada di tengah-tengah ruangan ini Tuhan, serta ada di dalam hati kami Tuhan. Lidah mulut kami Engkau sucikan ya Tuhan, untuk kami memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan, supaya puji-pujian ya Tuhan boleh Tuhan ya Tuhan membawa berkat, sukacita, kedamaian dalam hidup kami ya Tuhan, ketenangan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan mampuan kami, keterbatasan kami ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan.
Hanya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memimpin ibadah ini, memimpin kami yang memandu pujian ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai kebaktian ini hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita pujikan, tiada pernah kuragukan. Kita ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, kita tetap kuat ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Kita pujian-pujian ini dengan kerendahan hati kita. Ada pernah kuragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin, amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di kiriku, seribu rebah di kiriku. Amin, amin. Kau tetaplah Allah menolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di kiriku. Amin. Pujian ini menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita. Amin, amin, amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di kiriku. Amin Tuhan. Tetaplah Allah menolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10 rebah di kiriku. Amin, amin. Tetaplah Allah
penolongku. Walau 10.000 rebandingkanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 di sisiku, amin, amin, tetaplah Allah menolongku, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 10.000 di sisiku, amin, amin. Tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hadapan Tuhan kemegahan-Mu, ku datang, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, membawa hatiku. Ku teringat kasih setia-Nya di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Nya di dalam tiap langkahku. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Glory. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari maksud berbangga dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi hatiku dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya dan kita katakan Tuhan baik. Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan Tuhan baik. Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama
anugerah yang kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan pertama, dan yang bertugas untuk menjalankan kantong kolekta, kami silakan untuk maju ke depan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang menopang dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kami buka untuk bangkit berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman yang membentuk dalam hidup pribadi kita, lepas pribadi, supaya kita ada jawaban di dalam Tuhan, yaitu melewati kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Hanya Tuhan segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, Tuhan, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin. Ku pandang, amin, dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Begitu baiknya Engkau bagi kami, kasih setia, kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bahkan damai sejahtera-Mu yang mengawali perjalanan kami dari hari ke hari, memungkinkan kami kembali pada hari Sabat ini untuk datang di dalam Ka'bah-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di mana kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Itu sebabnya kami datang menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami bawa hidup kami bawa hati kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Bapa. Untuk kami mendapatkan jawaban setiap persoalan dan setiap keperluan kebutuhan kami. Karena Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Kami siap menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu, untuk memberikan pencerahan, memberikan pemahaman akan firman Allah yang kami dengar. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat,
Kalau kita ada hari ini semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Ya, dalam masa-masa yang seperti ini justru membawa kita untuk lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah jawaban kita dalam menghadapi masa-masa sulit di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama akan menerima kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami masih berbicara mengenai kepenuhan, dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Hari ini adalah yang ke-8. Kalau saudara mengikuti, hari ini adalah yang ke-8. Kita baca ayat mas kita, Efesus pasal 3 ayat 19 dan Kolose pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Efesus pasal 3 ayat 19 bagian B dan Kolose pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbicara mengenai apa yang dimaksud, yaitu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah yang ke-8 hari ini. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama ayat ini, ada di layar TV lebih jelas. 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini kita baca dengan suara yang keras. Aku berdoa. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kolose pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah segala semua pemerintah dan penguasa. Amin, saudara. Puji Tuhan, dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kami tidak akan ulangi lagi beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini adalah kelanjutannya. Dalam ayat tadi kepenuhan Allah di mana, yaitu Allah berdiam secara jasmani dalam Kristus. Allah berdiam secara jasmani dalam Kristus. Kapan itu terjadi? Pada waktu Yesus datang kali yang pertama, disebut bahwa inkarnasi Allah atau Allah mawejawantah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah wujud Allah. Ya, Allah datang ke dalam dunia mengambil wujud manusia. Mengapa, saudara? Kok tidak ambil wujud yang lain? Sebab program Allah bukan untuk penciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan hewan, tapi program Allah yaitu untuk manusia. Makhluk nurut sifat Allah. Itu programnya. Saudara, program yang pertama Allah gagal melalui Adam dan Hawa. Ya. Tetapi saudaraku kasih, namanya program Allah tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Siapa yang menggagalkan? Kuasa gelap, iblis, saudara. Program Allah berlanjut, saudara, di mana Allah berjanji kepada bangsa Israel akan yaitu mengirimkan Mesias, dan bangsa Israel menunggu datangnya Mesias untuk menjadi pembebas, penyelamat umat manusia
yang berdosa. Saya dan saudara singkat bersyukur. Meskipun saudara tidak melihat 2022 tahun yang lalu secara wujud Allah yang diam secara jasmani dalam Yesus, tetapi saudara kasih saya dan saudara, ya, apa yang ditunggu oleh para nabi-nabi mereka tidak dapat menerima sebagaimana saya dan saudara dapat menerimanya. Nah, saat hari ini Yesus Allah telah berdiam secara jasmani dalam Yesus Kristus. Makanya yang menjadi doa Rasul Paulus juga supaya jemaat Tuhan juga yaitu mendapat kepenuhan, dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kalau yaitu Allah berdiam dalam jasmani Yesus Kristus wujud manusia, sekarang Allah mau berdiam dalam jemaatnya, tinggal bersama dengan jemaatnya, manunggal kalian jemaat, kalian kulolan panjenengan menjadi satu. Saudara, memang sejak awal Allah ingin selalu bersama-sama dengan umatnya. Allah mendekat kepada kita. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat dijelaskan saudara kasih di mana, jadi secara saudara di mana kita harus secara sadar kita harus dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, ya. Apa artinya dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah pada saat hari ini? Maksudnya supaya saya dan saudara ini menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan di dalam kepenuhan Allah untuk kita semua, supaya saya dan saudara menjadi sama dengan Kristus, yaitu menjadi manusia yang sesuai dengan perjanjian Allah. Manusia yang sesuai dengan perjanjian Allah, tidak lagi dikuasai oleh sifat-sifat duniawi ini yang akan lenyap, yang dikuasai roh-roh jahat penguasa dan penguasa, yaitu di udara yang sedang bekerja. Kita tidak dikuasai oleh hal itu, saudara. Kalau orang Kristen dikuasai oleh itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi kita, saudara kasih, ya, supaya saudara ada dalam perjanjian Allah apa? Supaya manusia ini kembali sebagai kodrat ciptaannya, ya, kodrat ciptaannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kembali seperti semula, itu artinya dipulihkan, recovery. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, tapi rusak, hancur oleh karena pelanggaran firman Allah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi Yesus Kristus memulihkan itu. Di dalam Yesus kita mendapatkan pemulihan itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus, untuk mendapatkan semuanya ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ya, yaitu menjadi serupa dengan Yesus, kembali pada perjanjian Allah, kembali kodrat ciptaannya yang sama, saudara kasih, melalui Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, serupa di dalam posisinya. Posisi Yesus datang ke dalam dunia sebagai apa, saudara? Sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Saudara, anak Allah di sini ditinjau bukan secara biologi tetapi secara analogi. Jadi sebutan anak Allah ini bukan Yesus sebagai anak Allah, hasil bukan hubungan antara 2 jenis, tidak. Ya, ini berbicara tentang kesepadanan, kesamaan. Yesus itu, anak Allah itu merupakan sebutan. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena berasal dari
Allah. Berasal dari Allah. Satu contoh, Mika itu anaknya siapa? Oh, anaknya Pak Teo sama Bu Yuyung. Karena berasal apa? Dari Pak Teo dan Bu Yuyung. Tapi itu biologi. Tetapi Yesus sebagai anak Allah secara analogi. Kita tahu semua sejarah firman Allah pada waktu yaitu Maria mengandung, bukan yaitu hubungan suami istri, tetapi karena Roh Kudus. Kitab lain juga mengatakan demikian. Berasal dari Allah. Yesus disebut anak Allah karena berasal dari Allah. Berkali-kali saya jelaskan, saudara. Ya, Kak Rus, di sini ada Kak Rus. Dari mana Kak Rus? Dari Ambon ya? Ya, disebut anak Ambon kan? Betul? Ya, saya berasal dari Banyuwangi, anak Banyuwangi. Ya, Bu Wulan berasal dari Surabaya, anak Surabaya. Kak Evander berasal dari Medan, anak Medan. Apa Medan mana? Banyuwangi beranak, Ambon beranak. Itu sebutan karena berasal dari sana. Jelas saudara? Itulah Yesus disebut anak Allah. Jadi kita serupa dengan saudara, ya serupa di dalam posisinya. Kita yang percaya kepada Yesus disebut apa? Halo? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ini posisi kita. Bagaimana caranya kita serupa dengan posisinya? Ya percaya kepada Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan, bukan nabi. Dia juru selamat. Samakan posisinya. Yesus disebut anak Allah, berasal dari Allah. Saya dan saudara disebut anak-anak Allah karena saya dan saudara percaya kepada Yesus. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ini anak Allah, Allah itu siapa? Bapa kita. Amin. Luar biasa. Ini ada hanya ajaran di dalam Injil. Di lain tidak ada, saudara. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah disebut anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Maka orang Kristen kalau berdoa, ya Bapa kami di surga. Yesus pun mengajarkan doa. Kalau kamu berdoa, hendaklah engkau berdoa Bapa kami yang di surga. Berarti hubungan antara Bapa dan hubungan kepada anak ini begitu dekat. Kita menjadi keluarganya Allah. Anak Allah berarti menjadi miliknya Tuhan. Nah inilah posisi, serupa dalam posisi. Jadi ini yang pertama saudara. Menjadi serupa dengan Yesus yaitu mempunyai posisi yang sama. Yesus disebut anak Allah tunggal. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah banyak. Jelas saudara? Yang percaya dan menerimanya menjadi anak Allah melalui, jadi saudara kasih melalui Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita ini posisi sebagai anak Allah, apa yang dimiliki oleh Bapa adalah milik kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Luar biasa kalau kita percaya kepada Yesus dan menerima apa yang sudah dapat. Saudara percaya apa yang sudah dapat? Saudara, ya, barang siapa yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya apa?
dihukum masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang haleluya. Tujuan Kristen kita surga. Makanya kita ini ikuti pelajaran firman ini. Bagaimana caranya supaya kita mendapat hidup kekal? Saudara, hidup kekal itu bukan nanti tunggu kita mati masuk surga. Di dunia ini ayat itu dijanjikan untuk kita tentang hidup kekal itu. Saudara sudah menerima hidup kekal di muka bumi ini? Hidup kekal adalah hidupnya Allah. Dunia sekarang sedang berduka. Dunia sedang apa? Susah. Ya kan? Ya kan? Mengalami masalah yang silih berganti. Khususnya apa? Menghadapi apa? Menghadapi yaitu tentang ekonomi. Semua barang-barang naik. Semua naik, ya kan? Terus bagaimana saudara? Kalau barang-barang naik, kebutuhan naik, saudara turun? Halo? Seharusnya kalau sudah barang-barang itu naik, saudara akan mengikuti naik. Ibadah saudara, doa saudara, pengabdian saudara, pelayanan saudara, ya harus rohani saudara naik. Artinya apa? Banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Haleluya. Banyak berjemaat, bergereja, banyak baca Alkitab. Ini akhir harusnya seperti ini saudara. Sebab firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Utamakan Tuhan dulu, berjemaat dulu, bergereja dulu, maka yang lainnya akan ditambahkan. Saya katakan kerohanian yang meningkat akan diikuti oleh berkat-berkat ini. Seperti magnet saudara. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Sudah alami? Hidup kekal itu hidupnya Allah. Dipenuhi tadi saudara ini. Bukan hanya pada waktu kita hidup kekal itu dipenuhi, diberikan kepada saudara. Bukan nanti tunggu di surga. Di dunia ini janji Tuhan dalam hidup. Apa hidupnya Allah? Hidup surga. Dan rasakan surga saudara. Gimana rasanya surga? Halo? Tapi yang saudara rasakan adalah dunia. Aduh cik susah bingung aku. Kabel naik. Padahal gaji gak naik. Ya, ibu-ibu gimana? Belonjone gak naik. Halo? Padahal barang-barang naik, belonjone gak naik. Ya kan? Bingung aku, susah aku. Ngatur iki, puyeng, pusing. Halo? Saudara, ini duniawi. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara, amin. Hidupnya Allah, apa itu? Kebenaran. Makanya saudara kasih tetap hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Kita setiap hari berdoa minta petunjuk, tuntunan firman Tuhan dalam menghadapi hal seperti ini. Tuhan nanti akan tuntun saudara. Kebenaran firman, tinggal dalam firman. Siapa di sini yang setiap hari baca firman? Tolong angkat tangan. Halo. Waduh, luar biasa banyak ya. Banyak yang tidak baca. Bagaimana saudara bisa mampu menghadapi masalah ini? Banyak yang tidak baca. Ya. Saudara, ayo. Siapa yang setiap hari berdoa? Angkat tangan. Kalau berdoa mesti berdoa. Berapa kali saudara berdoa setiap hari? Oh, 5 kali. Luar biasa. Halo, saudara posisi sebagai anak, dia taat kepada orang tuanya. Ya saudara, di sini pertama kita akan nanti di sana. Saudara kasih di sini dikatakan berarti saudara posisi menjadi anak Allah berarti memiliki hubungan yang intim dekat
ya melekat dengan Tuhan. Makanya kalau yaitu anak dan orang tua itu tidak ada hubungan baik, berarti tidak sehat. Orang tua dengan anak hubungannya tidak dekat, berarti tidak sehat. Ini tidak tahu apa yang salah anaknya atau yang salah bapaknya. Tapi ini saudara, kita sebagai anak Allah, kita harus punya hubungan yang intim dengan Bapa kita. Melalui berdoa, melalui baca Alkitab, melalui seperti hari ini kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, mendekatlah kepadaku, Tuhan kata, maka aku mendekat kepadamu. Saudara sudah mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Tinggal utarakan apa yang di keperluan kebutuhan saudara. Itu Bapa di surga. Dan kasih dalam Yesus Kristus berarti menyatu dengan Allah Bapa, menyatu dengan Yesus Kristus. Ini menjadi doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 23. Tuhan, supaya mereka bersatu sebagaimana aku dan Bapa bersatu, jemaat juga bersatu. Amin. Mau bersatu? Apa masih ada perselisihan? Ada istilah rukun agawe santoso, cerah, baik bubrah. Saudara mau bubrah? Tidak mau saudara. Ya, jadi seperti itu menyatu sebagai tubuh Kristus. Sekarang itu kita harus menyatu sebeban, sepenanggungan dalam menghadapi masalah hidup di akhir zaman ini. Tidak bisa sendiri sendiri. Ini yang pertama, singkat saja, kurang 5 menit saudara ya. Yang kedua saudara, serupa dalam karakter. Apa karakter saudara? Sifatnya ya saudara. Jadi saudara di sini serupa, tadi sudah sama dengan sama anak ya, posisi sebagai anak. Sekarang yang kedua yaitu supaya dalam karakter, serupa dalam karakter dan sifat Allah. Kita disebut adalah anak Tuhan, bukan anak. Saudara yang ngomong loh, bukan saya. Anak Tuhan bukan anak setan. Kalau anak Tuhan berarti memiliki sifatnya Tuhan. Kalau anak setan, ada setan yang baik? Tidak ada. Firman Tuhan katakan pembohong, pencuri, ya, perusak, menghancurkan, pembunuh, jahat. Saudara, seperti itu. Nah, itulah perlunya kita ini dipenuhi dengan kepenuhan Allah supaya kita memiliki karakternya Allah dalam hidup kita ini. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ini banyak orang ini kita lihat ya, orang yang berbicara seperti ini. Saudara, ya. Jadi kalau seorang anak ya pasti sama dengan ayah dan ibunya. Betul? Oh, ini mirip ini, mirip bapaknya, mirip ibunya, kan gitu. Terus umpamanya, oh ini mirip tonggone. Ya apa kira-kira? Curiga kan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan ya harus mirip Tuhan dalam tingkah laku dan perbuatannya. Saudara, bahkan saudara sekarang lebih canggih lagi DNA. Oh, kalau itu anaknya DNA sama dengan ayah dan ibunya. Kalau DNA-nya tidak sama, gimana saudara? Bukan anak ayah dan ibunya. Inilah bagian yang kedua untuk menjadi serupa dengan Allah, dipenuhi dengan kepenuhan Allah, yaitu memiliki karakternya Yesus. Saudara, Yesus itu dari awal hidupnya penuh dengan apa? Kerendahan hati. Yesus datang ke dalam dunia tidak punya apa-apa. Tapi butuh apa-apa ada. Amin saudara. Tidak punya apa-apa, butuh apa-apa selalu ada.
Yesus rendah hati, tidak sombong, saudara. Ya, itu kita lihat seperti itu. Dia sampai dari lahir tidak punya apa-apa, bahkan sampai dikatakan mau meletakkan kepalanya pun di dunia tidak ada tempat, tidak ada tempat. Yesus mati pun tidak ada tempat, kubur pun pinjam. Saudara, itu Yesus. Bagaimana saya dan saudara? Sudah bersyukur kalau sudah bisa makan minum sampai hari ini, amin. Bisa punya pakaian, apalagi punya rumah. Yang belum punya rumah tidak apa-apa, masih mungkin jadi kontraktor. Tahu kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini, saudara. Tidak apa-apa. Yesus pun tidak punya apa-apa. Ya, saudara. Saudara pun kasih dalam Yesus Kristus, bersyukur saudara punya semuanya. Haleluya. Saya 41 tahun, saudara, baru punya gubuk, saudara. 40 tahun pelayanan di sini. Saya katakan gubuk, saudara. Kalau sudah punya rumah kan bagus, ada yang tingkat, ada. Yang penting saya punya rumah itu bukan hanya untuk saya, tapi kalau ada tamu, ada keluarga, gubuk, saudara. Saudara kasih kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Nah, saudara kasih karakter Yesus Kristus itu apa? Dari palung sampai palang. Palung itu apa? Palungan pada waktu lahir. Palang salib. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Hidup kita, tingkah laku, perkataan kita harus mencerminkan kepribadian Allah yang diam di dalam hidup kita. Efesus pasal 4 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2, coba kita baca kembali. Efesus pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, amin. Lemah lembut, amin. Dan sabar, amin. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kok abot ya? Amin nih lo abot. Halo? Ini supaya saudara mendapatkan kepenuhan Allah. Hidupnya Allah, tadi kebenaran. Lantas apa? Sukacita, selalu seneng. Jadi orang Kristen kok aduh sambat, aduh kok susah ya, urip kok susah. Ada istilah kalau zaman dulu seperti sepur kelutuk, saudara ya. Kalau mau berangkat itu apa? Duit. Setelah itu ya susah. Sampai nanti ojo jajan katanya gitu ya. Duit aja. Duit kok susah. Maka jajan kan duit, saudara. Nah, seperti itu. Sekarang enggak zaman, enggak ada sepur kelutuk, saudara. Ya. Nah, saudara kasih ini dikatakan tadi rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan kenakan itu, ini kita pakai seperti baju ini. Berarti saudara kalau itu sifat Allah, enggak, saudara dikatakan telanjang di hadapan Tuhan. Secara jasmani ada baju, secara rohani telanjang di hadapan Tuhan. Enggak punya apa. Nah, saudara kasih, kenakan itu. Tadi saya katakan saudara ini sifat Allah. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, pikulah ku aku. Ya, dikatakan pikulah ku aku dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati. Ku yang kupasang itu ringan. Amin, saudara. Saudaraku itu tahu pasangan dulu ya. Kalau orang yang dulu sapi orang untuk kerja itu jadi dipasang. Kita dipasangi dengan Tuhan. Jadi kita tidak sendirian. Mengapa saudara hidup abot? Kok soro? Karena saudara tidak mau dipasangi dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bukankah Immanuel bersama dengan kita? Kita yang tidak mau. Saudara mau alami janji Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28? Marilah datang kepadaku. Engkau yang berat dan menanggung berat, aku memberikan sentosa kepadamu. Sentosa itu akan saudara kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, dipasangi dengan Tuhan. Saudara jangan sendirian, tidak mampu. Tidak mampu, saudara.
Aku kasih dalam Yesus Kristus ya, saya saksikan pada ini kenyataan. Anak saya itu yaitu mulai dari SMP, SMA, perguruan sampai sekarang, kalau ada masalah apapun, tolong Pak bantu doa. Dia percaya sungguh-sungguh dengan doa itu. Saya menghadapi ini, saya kasih ayat. Saya kasih ayat. Andalkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Setelah itu saya beberapa hari saya bagaimana, puji Tuhan Pak, Tuhan tolong. Waktu menghadapi, waktu membuat skripsi demikian pula. Suruh buat judul saudara. Begitu dibawa, tidak dibaca, dilihat langsung dirobek. 2 kali lagi dilihat dirobek saudara. Doakan dosenmu itu, berkati dia, kasih dia, ampuni dia. Loh dia jatuh, kasih dia, ampuni dia, berkati dia, sebut namanya. Sudah kamu berdiam diri. Pada waktu yaitu kuliah, lantas dosen tadi, Yeri, kamu nanti datang ke kantor saya, bawa teman 1. Waduh, dipanggil dosen, deg-deg ya. Siswa kan gitu, ada apa? Ternyata Pak duduk, ini judul Bis Buato. Amin saudara, dikasih, nggak usah cari, Bis Buato sana. Akhirnya lolos saudara. Itulah kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, seperti itu. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kelegaan terjadi, amin saudara. Mau bersama-sama dengan, jangan tinggalkan Tuhan sedidik pun. Luar biasa saudara. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Cukup saudara 2 aja ya. Yang 3 ini besok minggu ya saudara. Iya, betul. Mau? Sudah cukup? Terus? Dikatakan serupa dalam cara hidup Yesus apa? Yesus datang ke dalam dunia dan aku bukan untuk dilayani tetapi melayani. Amin saudara. Bahkan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Orang ingin diperlayani, ingin diperhatikan. Saudara jemaat kan banyak saudara. Salaman. Kok salaman tidak diwasi, tersinggung saudara. Tidak ke gereja sampai sekarang ini. Gara-gara apa? Salaman tidak diwasi. Ingin dilayani, ingin diperhatikan, ingin disanjung, ingin disebut-sebut namanya. Tetapi katakan aku datang untuk melayani bukan dilayani, menyerahkan nyawanya, hidupnya diberikan. Saudara, makanya saya katakan apa arti melayani itu? Pengabdian dan pengorbanan. Korban yang paling berat itu apa? Perasaan. Ya kan? Uang gampang. Nah, ini saudara, ini yang harus ada dalam hidup kita. Inilah tujuan saudara kasih, ya, tujuan bahwa Allah supaya kita dipenuhkan dengan seluruh kehidupan Allah. Ya. Jadi inilah tujuan utama, yaitu hal seluruh hidupnya saudara hidup Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa bukan kehendakku, kehendak Bapa yang dilakukan. Dan Yesus menyelesaikan sampai tuntas. Kadang kita melaksanakan tugas separuh-separuh, ya berkati separuh saudara. Apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita belajar melayani. Jadi sekali lagi arti pelayan itu pengabdian dan pengorbanan. Bukan bicara tentang uang, bukan berbicara tentang materi. Saudaraku kasih dalam Yesus, ya saya bukan pamer, tetapi begitu saya dipanggil Tuhan, tujuan saya untuk membalas cinta Tuhan. Tuhan so sayang sama aku ya, memilih aku. Saya ini orang berdosa. Saya kira dulu saya sudah menemukan jalan yang benar, tapi jalannya salah. Tuhan panggil saya mendapatkan jalan. Makanya pada waktu saya yaitu masuk di dalam pendidikan sekolah pendeta, saya tidak ingin jadi gembala, jadi pendeta. Saya ingin membalas cinta Tuhan. Saya ingin memperdalam firman Tuhan. Nah, Tuhan punya maksud lain, yaitu untuk mengerjakan sebagaimana Yesus kerjakan. Ya saya lakukan saja saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Nah itu. Jadi ini yang ketiga saudara, yaitu serupa dalam cara Yesus hidup menjadi pelayan. Pelayan itu daulos jongos,
babunya Tuhan, bukan babunya manusia. Itu terhormat, saudara. Yesus katakan kalau kamu mau jadi, sekarang yang memberikan pelajaran yang terhormat itu, yang besar itu, kalau dunia itu yang duduk dilayani, betul? Duduk dilayani, dikasih minum, kasih makan, itu dunia. Tetapi katakan justru yang paling besar itu bukan, tapi yang melayani. Kebalikannya, saudara, itu yang lebih terhormat dan lebih berharga di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, hidup mencerminkan. Jadi kehidupan kita dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan hidup Yesus. Saudaraku kasih, mencerminkan hidup Yesus membawa suasana surga, artinya di mana kita berada. Ya, kehadiran kita di dunia ini membawa damai, membawa ketenangan, membawa ketenaran. Ketenangan, keamanan, kesejahteraan, bukan membawa keonaran di mana kita berada. Itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu, oh hadir dalam hidupku. Ku datang sujud hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan kami, penuhi kami, hati kami, hidup kami. Kemuliaan ikan di hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Tuhan mau memberkati kita hari ini. Haleluya. Berkati hidup. Angkat kedua belah tangan saudara. Haleluya. Syukur bagimu, oh hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan, ganti, penuhi hatiku. Haleluya. Kemuliaan, penuhi hatiku, penuhi hidupku. Kemuliaan, hidupku. Pujian syukur bagimu, di dalam hidupku. Harapanmu, memujimu, menyembahmu, angkat dua belah tangan saudara, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Pujian syukur bagimu, di dalam hidupku. Hadapanmu,
menyembahmu. Saudara diam sejenak. Haleluya. Untuk mencapai semuanya itu, saudara menyerahkan hidup saudara, keluarga saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk mencapai semuanya itu adalah menyerahkan hidup saudara dalam kendalinya Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah itu bagian Allah kepada saudara, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaan itu ada di dalam Yesus. Bagian kita serahkan semua dalam kendalinya Tuhan, firman dan Roh Kudus. Sekarang bagian Tuhan untuk memenuhi segala keperluanmu. Apa yang jadi kebutuhan saudara hari ini, pergumulan saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan menjawab semua keperluan saudara, memenuhi segala keperluan saudara, menolong saudara di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, kemuliaan penuhi hidupku. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Angkat kedua belah tangan mengucap syukur. Tuhan sudah hadir dan menolong kita. Dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur kita haturkan kepada Tuhan. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Bambang maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Kau di dalam hidupku, datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa saat siang hari ini kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Tuhan, ajar kami buat sisa hidup menjadi hidup yang betul-betul layak berkenan di hadirat-Mu. Itu menjadi kerinduan kami Bapa. Melalui firman Tuhan yang gamblang, jelas, boleh memberkati setiap kami yang hadir saat ini. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga Tuhan sampai saat ini kalau kami ada semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Bukan untuk melupakan tapi mendengar untuk melakukan. Ada 3 poin yang penting buat kehidupan kami malam saat pagi hari ini. Sungguh Tuhan ajar kami mengerti, ajar kami betul-betul menyadari apa arti hidup yang sebenarnya. Agar supaya hidup yang sisa ini menjadi hidup yang layak, menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Nathanael
yang sudah memberkati kami Tuhan melalui firman Tuhan. Pakai sisa hidupnya lebih hari lebih luar biasa. Agar supaya banyak jiwa-jiwa yang dilayani, banyak jiwa-jiwa yang dipuaskan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, pribadi, lepas pribadi punya masalah, problem masing-masing. Firman-Mu mengajarkan serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Sebab itu mari Bapa, buat sisa hidup ini menjadi agar supaya kami boleh lebih hari lebih senang, lebih hari lebih berserah, bersandar, berharap, berseru hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, amin. Kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan berikan persembahannya kedua. Yang bertugas jalankan dan kantong keluarga akan persilakan berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, 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 haleluya. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, 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 haleluya. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Kamu silakan berkorban, 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 haleluya. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Amin. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, 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 haleluya. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Amin, glory. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, 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 haleluya. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, 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 haleluya. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa Allah melawat kita pada saat yang indah ini untuk memacu kita agar kita lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini, baik mereka yang baru datang untuk beribadah di tempat ini. Kira-kira yang baru datang hari ini, baru kali ini beribadah, mohon untuk berdiri. Yang baru, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan Tuhan yang tolong campur tangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang baru datang di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk
kami keluarga hamba Tuhan berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk keluarga kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu, karena apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan dituai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan untuk hari Minggu ini ya. Keluarga Bapak Sugeng, persembahan keluarga Bapak Yusak. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dina. Nah, ini hari Kamis. Hari Kamis gladi bersih untuk yaitu menghadapi Natal, persiapan Natal. Oh ya Tuhan, menghadapi Paskah. Haleluya. Hari Kamis gladi bersih. Kira-kira jam berapa Bapak? Ini petugas jam 6. Gladi bersih untuk ibadah Paskah jam 6. Kemudian untuk yaitu kerja bakti. Bapak-bapak kira-kira jam berapa Bapak-bapak? Tidak saya sebut tanggal ini, jam. Bapak-bapak kesediaannya untuk yaitu kerja bakti masang terop. Kira-kira jam berapa? Oh, Kamis. Masa Jumat. Duh. Kamis Jumatnya jam 09.00 baktane. Hari Kamis kira-kira jam berapa Bapak-bapak yang bisa? Nah, jam 4. Oh, jam 2 hari. Oh ya, jam 2. Ya, puji nama Tuhan. Di antaranya jam 2 kawanan be panas. Jam 3 yo, jam 3 atau jam 4. Yo, jam 3 atau jam 4. Cok ngolor lah. Ya, untuk bapak-bapak tadi sudah beberapa yang kerja bakti di depan tadi yaitu diawali oleh Bapak Katiman CS ya, Bapak Yusuf, Bapak siapa tadi ikut sama-sama tadi membersihkan depan. Nah, tinggal besok ya kerja bakti. Puji nama Tuhan. Jadi hari Kamis jam 6 malam untuk gladi bersih yaitu persiapan untuk Paskah. Jadi petugas Paskah jam 6. Pimpin pujian, singer song leader dan doa. Jangan lupa. Jadi sebelum kita mulai untuk pujian, untuk WL, kita bawa dulu dalam doa. Biasanya seperti itu. Jadi tolong bagi jemaat yang bisa membantu untuk berdoa supaya jalannya ibadah itu Tuhan tolong campur tangan. Ya, puji Tuhan. Jadi berdoa dulu, setelah doa baru kita yaitu latihan, ada yang nanti bersih-bersih dalam ngepel apapun ya. Untuk jam 3 atau jam 4 bapak-bapak untuk mendirikan terop. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Hari Jumat di Taruhan tidak ada ibadah. Kita gabung jam 9 ibadah Jumat Agung atau Paskah bisa kita katakan. Jadi jam 9 hari Jumat kita adakan ibadah Jumat Agung. Jadi hari Jumat jam 9. Di nama Tuhan. Untuk petugas jam hari Jumat, protokol kesehatannya Bapak Iwan, persembahan keluarga Bapak Rianto. Ya. Hari sudah ya, tadi persembahan yang minggu tadi sudah. Hari Sabtu jam 10 tetap ada doa puasa, dimulai Sabtu ada doa puasa, dimulai doanya jam 10. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Minggu itu adalah hari apa Bapak Ibu minggunya? Kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari Minggu ada ibadah kebangkitan seperti biasa. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Untuk grup kur sebentar,
wanita, pria, pemuda, remaja, harap tinggal sebentar, dan WL juga nanti akan latihan untuk yaitu sebentar. Senin, Selasa tetap ada doa 6:30, hari Kamis doanya jam 6. Ya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang hari, sepanjang minggu. Ada di depan Pasar Susu Jeli dari Bu Nanu A 6.000, yang separuh untuk kas, begitu ya Bu Bulan. Yang separuh masuk yang membawa. Jadi pasar itu tujuannya untuk yaitu kas. Puji nama Tuhan. Dari pengumuman pertama sampai terakhir, ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Sudah jelas, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini tidak hadir, yang karena mungkin ya karena sakit seperti L, seperti B, ya kita bawa dalam doa. Dan kita berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya mohon dengan kasih Kristus, sebelum doa berkat, Bapak Yusuf berdoa sebelum doa berkat. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk acara ibadah 1 minggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu, Tuhan memberkati semua yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan-Mu, agar Tuhan pelayanan-Mu kiranya boleh berjalan baik ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, saat pagi hari ini, untuk jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat hadir ya Bapak.
Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi perkara, apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu Tuhan. Tapi Engkau yang tahu Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka. Yang Tuhan menghadapi perkara Tuhan, menghadapi persoalan, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, Bapak. Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan bagi mereka, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka sama seperti kami saat ini yang hadir di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sama jajaran Menteri DPR ya Tuhan, sampai ke dalam tingkat yang paling bawah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Tuhan memberikan dan Tuhan menambahkan mereka hikmat Tuhan, agar mereka Tuhan boleh membawa negara kami ini Tuhan, menjadi negara yang aman, damai dan sentosa ya Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terpancar ya Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang, kami telah menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tadahkan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapak. Kasih Bapa di dalam surga, terima kasih, amin. Mau sudah duduk sebentar, jangan keluar dulu. Untuk hari Jumat itu bukan sekedar kita mengadakan ibadah. Firman Tuhan katakan perayaan, rayakan. Jadi kita merayakan, ya, merayakan akan peristiwa yang sangat besar. Mohon supaya bisa tepat waktu, jam 9 tepat akan dimulai.
Jadi mohon saudara yang belum daftar bisa daftar ke grup ya untuk kehadiran saudara. Tentu saudara tahu mengapa harus daftar, untuk mengatur konsumsi ya. Jadi itu mohon. Dan mulai hari ini saudara mengumpulkan telur Paskah. Jadi hari ini sampai hari Kamis siang hari, sebab malamnya akan direbus. Ya, jadi itu mulai hari ini sampai hari Kamis siang hari saudara mengumpulkan telur Paskah. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Bambang, terima kasih Ibu Maria yang ada di Resana Garden 6 ya, saat ini bergabung di tempat ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Selamat pulang. Haleluya.